udah rame-rame di media sosial kan, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 kan bilangnya udah ini poin juga. Jadi kita cuman disuruh antisipasi, takutnya sebelum tanggal itu masuk gitu dah. Gelombang amarah rakyat kembali memuncak pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Setelah tewasnya salah satu driver ojol, Avandi Kurniawan, massa bergerak semakin masif. Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat ribuan massa yang sejak siang sudah melakukan aksi protes di gedung DPR akhirnya bergerak lebih jauh, menggeruduk hingga menjarah rumah para elit politik yang dianggap melecehkan rakyat. Sasaran utama massa adalah kediaman anggota DPR Syahroni serta dua publik figur sekaligus politisi Eko Patrio dan Uya Kuya hingga Nafa Urbach. Ledakan amarah itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, publik dibuat tersulut emosi setelah Syahroni dengan lantang menyebut rakyat tolol. Sementara itu, Eko Patrio dan Uya Kuya terekam kamera berjoget-joget di tengah gelombang protes rakyat soal gaji fantastis DPR. Disusul pernyataan kontroversial Nafa Urbach yang menganggap wajar tunjangan rumah anggota DPR. Aksi mereka dianggap tidak sensitif dan merendahkan penderitaan masyarakat hingga menyulut api kemarahan yang makin sulit dibendung. Puncaknya, massa mendobrak masuk ke rumah Syahroni yang berada di kawasan Jakarta Utara. Tak hanya didobrak, pendemo yang terdiri dari sejumlah warga menjarah aset berharga sang politisi. Mulai dari benda elektronik hingga uang tunai dan barang-barang branded lainnya. Ada pula yang iseng mencoba kolam renang anggota dewan tersebut. Bahkan ijazah Syahroni juga ditemukan warga dan menjadi bahan cibiran karena nilai mapel yang nyaris jelek semua. Tak berserang lama, rumah Eko Patrio senilai 150 miliar di kawasan Jakarta Selatan juga ikut menjadi sasaran penjarahan. Saat digeruduk massa, baik Syahroni maupun Eko diketahui tidak sedang berada di rumahnya masing-masing. Malam nih kejadiannya jam berapa sih? Gimana, berapa banyak tuh yang geruduk massa itu? Kalau kejadian sih dari jam 7 itu udah ramai kan. Cuman untuk penjarahan sekitar jam 8 sampai jam 9 tuh, sampai jam 3 tuh baru sepi. Kebetulan kita juga jaga di pos ini belakang, yang di sini yang tahu persis kan yang jaga tiket malam. Jangan cuma diperbantukan. Mungkin pada saat kronologi kejadian semalam ya Pak, mungkin seperti apa sih Pak? Apakah massa berbondong-bondong atau tadinya sedikit jadi banyak atau seperti apa Pak? Itu sekitar 3 gelombang. 3 gelombang. Yang pertama udah masuk geruduk kan, nah begitu udah pada bawa barang, udah tuh. Nah, mungkin kontek-kontekan apa gimana kan kita nggak tahu, datang lagi. Pokoknya sampai 3 kali, benar-benar sampai habis tuh baru. Kondisi rumah saat itu, saat malam itu ada siapa Pak mungkin di dalam? Gak ada siapa-siapa sih, cuman. Jadi yang Bapak ketahui ketika malam itu penghuninya ada nggak sih Pak? Pak Ekonya mungkin? Asisten rumah tangga mungkin yang ada juga atau Pak Eko sendiri? Kalau asisten rumah tangga ada sama yang jaga. Cuman kalau untuk Pak Eko jarang ditempatin juga sih. Oh, okay. Jarang ada. Nah selama ada kejadian rame-rame itu udah nggak ada. Tapi sempat konfirmasi juga nggak sih Pak semalam ke Pak Eko gitu, kan ini kan rumahnya sempat digeruduk massa juga dan dilakukan penjarahan juga. Sempat konfirmasi nggak pihak keamanan kepada Pak Eko sendiri? Itu ya sempat, cuman udah rame-rame di media sosial kan, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 kan bilangnya udah ini poin juga. Jadi kita cuman disuruh antisipasi, takutnya sebelum tanggal itu masuk gitu dah, masa datang. Nah, kita persiapan di wilayah dari jam 5 itu udah persiapan antisipasi yang hal-hal yang nggak diinginkan kan. Nah begitu jam berapa, jam 7-an ya, jam 7 malam itu emang kejadian tuh udah banyak yang di depan, cuman kita masih tahan kan.
nunggu instruksi dari atasan kita juga. Tapi dari Eko sendiri nggak ada permintaan untuk penjagaan ketat dari aparat lain, itu dari TNI Polri? Enggak sih, yang minta penjagaan justru kita dari lingkungan, dari RT pengurus. Bang, sekali lagi Bang, pas di dalam ini waktu semalam kejadian, asisten rumah tangga itu lagi di mana? Di dalam rumah Atau lagi keluar kah atau seperti apa Pak? Di dalam sih. Di dalam. itu yang dari cerita mereka apa Bang yang dialamin? Terus juga belum ketemu ini. Tapi ada nggak sih sekarang Kemungkinan ada. sekarang ini di dalam rumah? Kita juga instruksi dari pengurus nggak boleh masuk. Nggak boleh Kita sendiri masuk. aja yang nggak bisa masuk. Kalau Kita da- fokus kan di wilayah nih, bukan keamanan rumah pribadi. Gitu. Kalau dari RT RW sendiri mengetahui adanya penggerudukan massa dan juga penjarahan di rumah Pak Eko sendiri mungkin seperti apa Pak? Maksudnya Maksudnya dari pihak RT RW setempat sini. dari RT RW setempat, makanya yang kalau di warga sini kan emang ketakutan kan, emang panik. Makanya diperbantukan dari pengamanan dari TNI, Polri, itu tidak dikhususkan untuk rumah Pak Eko, tapi Lingkungan. Berarti keseluruhan ya Pak satu komplek Jadi ini. sekarang ini nggak ada penjagaan Bang dari TNI Polri? nggak ada. Ada. Kita sih bukannya nggak menjagain kan, cuman kan tahu sendiri masa. Karena masa kemarin fokusnya ke sini ya. Iya. Pak, untuk Kan mobil-mobil mewah gimana Pak? Milik dari Udah Pak Eko diamanin sendiri. dari sebelumnya ya Pak? kita juga untuk ke dalam sih nggak monitor tuh masalah mobil mewah. Ada mobil yang lagi terparkir nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kosong berarti nggak ada. Tapi sebelum adanya kejadian semalam mungkin hari-hari sebelumnya Pak Eko memang tinggal full di sini atau seperti apa Pak? Kalau Pak Eko sih jarang di sini kalau acara-acara apa gitu. Kalau ketemu teman-teman artis. Pak, tapi keluarga gimana Pak? Sosok sendiri. Sebetulnya kalau Mungkin keluarga sih, ya kalau ke kita, kalau ke keamanan, kalau misalkan ada acara atau ya, apa itu yang ngerti sih baik. Bang, Terakhir nama angkat? terakhir Dan bertemu dulunya, Bang? Iya. Dan dulu lingkungan berarti. Iya. terakhir bertemu dengan Pak Eko mungkin Pak, ya? kapan Pak? Terlihat Pak Eko di lingkungan? Sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan. Berarti Apa namanya, rame-rame berita itu udah nggak ada. Di tempat terpisah, pendemo juga bergerak menggeruduk rumah kediaman Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan di lapangan pula, pada Minggu 31 Agustus pagi, suasana rumah Uya Kuya usai digeruduk masih ramai oleh warga yang berlalu lalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya sedang berada di rumah Uya Kuya di Bilangan Jakarta Timur teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri kondisinya sekarang seperti ini. Banyak sekali sampah dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh massa malam tadi. Kita mencoba naik ke lantai atas dulu teman-teman. Teman-teman bisa melihat banyak sekali barang-barang berantakan di sini karena diamuk massa pada malam tadi teman-teman.
Seperti itulah kondisi rumah Uya Kuya dari dalam, teman-teman. Saya kembali keluar karena posisi di dalam sangat ramai, banyak sekali warga-warga yang masih mencari barang-barang Uya Kuya, teman-teman. Tentu bisa lihat beginilah kondisi rumahnya saat ini. Merasa kian terdesak, Eko Patrio didampingi Pasya Ungu akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada hari Sabtu siang 2025 kemarin. Menanggapi penjarahan yang terjadi di rumahnya, Eko selaku anggota Dewan mengaku ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasya. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Eko Patrio yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi, dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyusul kemudian Nafa Rubaj yang juga ikut melontarkan permintaan maaf lewat media sosialnya. Sehari sebelumnya, Uya Kuya sudah lebih dulu mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf, mengakui bahwa tindakannya joget-joget di tengah keresahan rakyat adalah kesalahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat
bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan politisi selebriti, anggota Dewan Syahroni justru marah besar atas penjarahan yang terjadi di rumahnya. Melalui akun media sosial X, ia meluapkan emosinya terkait peristiwa penjarahan kediamannya. Menurutnya, jika kesal dengan pernyataannya, langsung hadapi saja dirinya. Tidak perlu merusak rumahnya, apalagi membawa sejumlah barang-barang miliknya. Ia bahkan mengaku mengetahui siapa dalang dari kekacauan tersebut dan siap menempuh jalur hukum demi mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Namun, apakah rentetan permintaan maaf ini cukup untuk meredam amarah publik yang sudah terlanjur meledak? Pasalnya, ketika ribuan rakyat berdemo menyuarakan aspirasi, sejumlah anggota dewan justru lebih memilih pergi ke luar negeri alih-alih menemui rakyat untuk berdialog dengan damai.